طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, setelah kita baca ucapan-ucapan para ulama yang berbicara tentang masalah niyah, maka kita mendapatkan pelajaran penting bahwa niat memang sangat penting, atau niat memang merupakan faktor utama yang menentukan nilai dari sebuah amal. Apakah nilainya jadi baik atau nilainya jadi jelek, itu yang menentukannya adalah faktor niat di dalam hati. Dan kemarin terakhir kita baca adalah ucapan Fudail bin Iyad yang menyatakan innama yuridu Allahu azza wa jal minka niyatak wa iradatak. Sesungguhnya yang Allah kehendaki dari kalian adalah niat kalian dan kehendak kalian. Yani setelah berniat, setelah berkehendak dan berupaya beramal, maka hasilnya apakah sedikit ataupun banyak, apakah berhasil atau gagal, Allah Subhanahu wa taala menilainya dengan niatnya. Maka kita tidak perlu mencerca seorang rasul yang tidak mendapatkan pengikut. Karena dalam riwayat yang sahih, Rasulullah menyatakan alaihi salatu wassalam, "Uridat 'alayya al-umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat. Di antaranya ada nabiyyun wa ma'ahu rahtun. Ada nabi yang memiliki pengikut beberapa orang. Rahat itu lebih dari 3, kurang dari 10. Ini sekian orang, bisa dihitung dengan jari. Dan ada nabiyyun wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada seseorang nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Wa nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut seorang pun. Tapi bagaimana nilainya di sisi Allah? Apakah yang tidak punya pengikut kemudian diazab karena gagal? Yang pengikutnya banyak mendapatkan pahala besar karena berhasil? Tidak. Bukan itu ukurannya. Ukurannya bukan keberhasilan atau kegagalan, tetapi niat dan amal yang diusahakannya atau yang diupayakannya. Dia sudah berniat, dan para anbiya ad-dawul amanah. Orang-orang yang menunaikan amanah.
yang mengamalkan, menunaikan apa yang diamanahkan kepada mereka, yaitu ad-da'wah, mengajak. Adapun berhasil atau gagal, itu urusan qada wal qadar. Maka, ikhwan fillah azakumullah, kembalinya kepada niat pula. Kemudian ucapan Yusuf ibni Asbat selanjutnya menyatakan, Itharullahi azza wa jal la afdal min al-qatl fi sabilillah. Itharullah artinya lebih mementingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih afdal daripada berperang di jalan Allah atau terbunuh di jalan Allah. Yani seorang yang bisa memurnikan niatnya karena Allah. Yani yang ucapannya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapannya yang menyatakan salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Itu dibuktikan dan dia istiqomah di atasnya. Selalu mementingkan Allah, mengutamakan Allah, dan mengikhlaskan amalannya seluruhnya untuk Allah. Ini perkara yang paling tinggi, dikatakanlah afdala min qatli fi sabilillah. Kalimat-kalimat para ulama yang kemarin kita baca sampai yang hari ini kita baca, seluruhnya atau sebagian besarnya dinukil oleh Ibn Abi Dunya di dalam kitab beliau Al-Ikhlas wan Niyah. Dan diriwayatkan pula, tetapi sayang sanadnya munqati', sehingga kita tidak bisa menjadikan ucapan ini sebagai hujjah karena sanadnya terputus. Yang dinukil dari Umar, dia menyatakan bahwa sebaik-baik amalan adalah menunaikan kewajiban-kewajiban. Dan kemudian wara' meninggalkan yang haram-haram. Dan yang ketiga, sidqun niyah fima 'indallahi 'azza wa jalla. 3 perkara disebutkan dalam ucapan ini. Kita katakan ruwiyah, konon katanya, karena riwayatnya dhaif, bahwasanya yang namanya al-a'mal yang terbaik, pertama adalah mengerjakan kewajiban, kedua meninggalkan yang haram, apa yang ketiga? An-niyah. Kebaikan niat, sidqun niyah ma'allah. Kejujuran niat bersama Allah Subhanahu wa taala. Yani niatnya kepada Allah jujur, ikhlas. Oleh karena itu, yu'lam ma rawal Imam Ahmad. Oleh karena itu diriwayatkan apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang dasar-dasar Islam itu 3. Yani kita tidak bersandar dengan sanad yang munqati', tetapi bersandar dengan dalil-dalil hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya agama ini didasari oleh 3 hadis yang sahih. Apa itu 3 hadis yang sahih? Pertama, hadis yang sedang kita bahas. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niatnya. Kemudian yang kedua adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Fi sahih, di dalam sahih. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan ini, dalam urusan agama ini, maka dia tertolak. Yang ketiga adalah hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada yang samar-samar. Maka barang siapa yang menghindarkan dari yang samar-samar, maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, perkara yang tidak jelas tadi, maka dia akan terjerumus ke dalam yang haram tanpa terasa. 3 hadis yang sahih inilah yang merupakan dasar-dasar Islam, yang merupakan usul al-Islam, dasar-dasar Islam. Fa inna ad-din kullahu yarji' ila fi'lil ma'murat. Karena agama ini kembalinya kepada taat. Agama ini intinya adalah ketaatan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah.
dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan kemudian berhenti dari apa-apa yang syubhat, apa-apa yang samar-samar. Ini dasar Islam. Qala wa hadha kulluhu tadammanahu hadits Nu'man ibn Bashir. Berarti dasar ini yaitu mengamalkan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang dan kemudian berhati-hati dari yang syubhat. Ini terkandung dalam hadis Nu'man ibn Bashir. yakni hadis yang menyatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Terkandung dalam hadis tersebut. Wa innama yutimmu dzalika bi amrain. Tetapi ketika kita mengamalkan yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, berhati-hati dari yang syubhat, kita perlu dua syarat agar diterima amalan tadi. Apa dua syarat itu? Yang pertama, ayyakunal amal fi zahirihi ala muwafaqati sunnah. Syarat pertama, bahwa amalannya secara zahir harus dalam keadaan cocok dengan sunnah. Secara zahir yakni secara lahir, amalan yang tampak dalam keadaan muwafaqatus sunnah, mencocoki sunnah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini syarat pertama. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu hadits Aisyah. Syarat pertama ini terkandung di dalam hadis Aisyah. Apa hadis Aisyah? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama ini yang tidak ada perintah beliau, tidak ada perintah Rasul, maka dia tertolak. Berarti syarat pertama ini harus mencocoki sunnah. Kalau tidak mencocoki sunnah, merdud, tertolak. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Syarat kedua, an yakuna al-amal fi batinihi yuqsad bihi wajhullah. Tadi syarat lahir, sekarang syarat batin. Syarat lahir itu syarat amalan yang tampak harus dalam keadaan cocok dengan sunnah. Tidak cocok, tertolak. Harus sesuai dengan ajaran Nabi. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi, raddun, tertolak. Syarat kedua adalah syarat yang di batin, yaitu di dalam hatinya, di dalam jiwanya, yaitu hendaklah yuqsad bihi wajhullah, hendaklah ditujukan untuk wajah Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Berarti syarat kedua ini terkandung di dalam hadis Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat. Berarti terkandung dalam tiga hadis. Hadis Nu'man bin Bashir, hadis Aisyah, dan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis Nu'man bin Bashir karena intinya agama ini adalah menjalankan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan menghindari syubhat-syubhat. Seperti yang terkandung dalam hadis Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada syubhat-syubhat. Maka barang siapa yang mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram, kemudian menghindari yang syubhat-syubhat, dia selamat. Selamat agamanya, selamat kehormatannya. Dan ketika dia beramal tadi, mengamalkan yang diperintahkannya, meninggalkan yang dilarangnya, ada dua syarat. Pertama harus cocok dengan sunnah, kedua harus ikhlas niatnya karena Allah. Harus cocok dengan sunnah terkandung dalam hadis Aisyah. Kalau tidak cocok akan tertolak. Dan syarat yang kedua harus ikhlas karena Allah, terkandung dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sehingga qanifidina azakumullah, cukup dengan tiga hadis ini. Tidak perlu kita memakai riwayat yang munqati'. Kemudian dikatakan selanjutnya, wa qala al-Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad rahimahullah, seorang ulama, alim zahid. Ilmunya terkenal alim, di samping itu terkenal pula zuhudnya. Maka barang siapa yang ingin meniru zuhudnya ulama, tiru pula ilmunya. Jangan sampai zuhud dengan kebodohan. Karena Fudail ibn Iyad dibesarkan
diagung-agungkan oleh orang-orang sufi dalam keadaan mereka tidak berjalan di jalannya Fudail bin Iyad. Karena Fudail bin Iyad mengatakan bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ayat Allah yang menyatakan bahwa Allah menciptakan maut wal hayah, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian adalah untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Apa kata Fudail bin Iyad menafsirkan ayat ini? Qala rahimahullah, ya'ni akhlasuhu wa aswabuh, ya'ni yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Jadi ahsanu amala, yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlasnya dan yang paling cocoknya dengan sunnah. Aswab, ukurannya sunnah. Aswab itu yang paling tepat. Apa ukurannya tepat atau tidak tepat sebuah amalan? Ukurannya adalah ajaran Rasul, ajaran sunnah. Sesuai atau tidak sesuai? Sesuai dengan sunnah, shawab. Tidak sesuai dengan sunnah, tidak shawab. Fahuwa raddun, maka tertolak. Sedangkan akhlasuhu, yang paling ikhlasnya, apa ukurannya? Innamal a'malu bin niyat. Ukurannya niatnya, untuk siapa dia beramal. Maka kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian, Allah ciptakan manusia dan jin adalah untuk diuji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlasnya dan paling tepatnya, yang paling benarnya. Berkata selanjutnya, wa qala, ini berkata pula Fudail bin Iyad, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam tuqbal. Karena sebuah amalan kalau dikerjakan dengan ikhlas tapi tidak cocok dengan sunnah, tertolak. La yuqbal, tidak diterima. Sebaliknya, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, kalau benar, cocok dengan sunnah, tetapi tidak ikhlas, juga lam yuqbal, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amalannya memenuhi dua syarat, ikhlas dan cocok dengan sunnah. Ikhlas dan benar. Maka sesungguhnya kita ingatkan kepada mereka-mereka, kaum-kaum tarekat-tarekat yang katanya mengerjakan zuhud dan mengikuti Fudail bin Iyad. Dengarkan ucapan Fudail bin Iyad. Yang namanya zuhud pun harus zuhud dengan sunnah. Harus zuhud yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang zuhud dengan cara yang salah, maka dia bukan mendapatkan pahala, tapi dia akan mendapatkan ancaman dosa karena dia mengada-adakan perkara baru. Seperti orang yang mengatakan zuhud dengan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Saya tidak mau menikah. Zuhud. Saya tidak mau makan daging. Zuhud. Saya tidak mau keluar rumah. Karena zuhud. Saya akan tetap di sini sampai mati. Beribadah sampai mati. Itu bukan zuhud. Itu namanya rahbaniyah. Kependetaan, yakni mengikuti biara dan biarawati, biarawan dan biarawati, mengikuti kebiasaan Nasrani. Ikhwan fillah azakumullah. Adapun rahbaniyah di kalangan Nasrani saja sudah bid'ah, apalagi di kalangan Islam. Yang Allah ceritakan tentang mereka, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan rahbaniyah, sifat kependetaan, yang ibtada'uha, yang mereka ada-adakan, mereka bikin-bikin, ibtada'. Maka katabnaha 'alaihim. Kami tidak pernah mewajibkan kepada mereka, tidak pernah menyuruh mereka, kata Allah. Ikhwan fillah azakumullah. Di sini dikatakan rahbaniyah adalah bid'ah. Maka barang siapa yang mengerjakan rahbaniyah kemudian mengaku-ngaku pengikut Fudail bin Iyad, maka kita ingatkan dengan ucapan Fudail bin Iyad,
bahwa khairun amal atau ahsanu amalan adalah akhlasuhu wa aswabuh. Amalan yang paling baik adalah amalan yang paling cocoknya dengan sunnah dan paling ikhlasnya. Kalau tidak cocok dengan sunnah, walaupun ikhlas, tertolak. Sebaliknya, walaupun dia cocok dengan sunnah tapi tidak ikhlas, juga tertolak. Dan apa yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad itu terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir surat Al-Kahfi. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap ingin bertemu dengan Rabb-Nya, barang siapa yang ingin untuk bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah dengan keridhaan dari Allah, maka hendaklah kerjakan dua syarat. Apa syaratnya? Falyamal 'amalan shalihan, hendaklah mengamalkan amalan yang saleh. Apa ukurannya amalan yang saleh? Amalan yang seperti apa yang dikatakan saleh dan amalan seperti apa yang tidak dikatakan saleh? Ukurannya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alias sunnah. Yang cocok dengan sunnah, saleh. Dan ajaran yang tidak cocok dengan sunnah, amalan yang tidak cocok dengan sunnah, tidak dikatakan saleh. Maka falyamal amalan salihah, maknanya adalah kerjakanlah apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang telah diajarkan dalam syariat ini, apa yang telah digariskan dalam sunnah-sunnah. Kerjakan amalan-amalan yang saleh. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menduakan Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Syarat yang kedua, ketika beribadah kepada Allah, ketika beramal dengan amalan yang saleh tadi, janganlah menunjukkan kepada selain Allah. Janganlah yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Janganlah menyekutukan Allah dalam beribadah tadi. Jangan ibadahnya untuk Allah dan untuk yang lainnya. Untuk Allah dan untuk dipuji manusia. Untuk Allah dan untuk dunia. Untuk ini dan untuk itu. Berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya tidak ikhlas karena Allah, tapi justru dicampur aduk dengan niat-niat lain yang tidak murni untuk Allah. Apalagi yang ternyata tidak untuk Allah sama sekali. Untuk Allah, tapi juga untuk yang lain sudah rusak. Rusak niatnya. Maka rusak pula amalannya. Apalagi kalau tidak ada sedikit pun niat untuk Allah, hanya murni untuk manusia, untuk dunia, untuk keuntungan-keuntungan pribadi dan kepuasan hawa nafsu semata. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka ayat ini berarti mengandung makna yang sama seperti apa yang diterangkan tadi. Karena memang para ulama mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Allah katakan, "Faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu Allah, ingin melihat wajah Allah di dalam surga dengan keridhaan dari Allah, maka hendaklah kerjakan dua syarat. Beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Beramal dengan amalan yang saleh, itu syarat pertama. Yang kedua, hendaklah ikhlaskan untuk Allah dan jangan untuk yang lain. Ibadahnya hanya untuk Allah dan jangan untuk selain Allah. Amalan salehnya hanya ikhlas karena Allah dan jangan karena yang lainnya. Maka yang terkandung di dalam ayat ini pun dua syarat tadi. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kita kembali pada hadis. Hadis utama yang sedang kita bahas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa kelanjutannya? Faman kanat hijratuhu lid-dunya
yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia akan dapatkan, atau untuk seorang wanita yang akan dia nikahi, maka dia hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Di sini masuk kepada contoh. Jadi Rasulullah SAW memberikan kaidah, kemudian memberikan contoh. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, setelah Rasulullah menyebutkan bahwa amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang bagiannya atau hasilnya adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan, maka kemudian beliau memberikan contohnya. Adapun kalimat pertama innamal a'malu binniyat, dan kalimat kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini adalah qaidatani kalimatani jami'atani wa qa'idatani kulliyatan. Qaidah, dasar yang sangat penting. La yakhruj anha syai'. Kaidah dasar yang menyeluruh. Berarti seluruh amalan dasarnya ini. Innamal a'malu binniyat dan innamal likulli imri'in ma nawa. Salahuha wa fasaduha biikhtilafin niyat. Baik dan buruknya amalan, diterima dan tidak diterimanya amalan, tinggi dan rendahnya nilai sebuah amal, itu semuanya terkandung atau tergantung dengan niatnya. Maka semua amalan tidak terkecuali didasari dengan dasar ini. Maka seakan-akan Rasulullah bersabda, sairul a'mal ala hadwi hadzal mithal. Kemudian beliau membawakan contoh. Contohnya apa? Contohnya seorang yang hijrah. Hijrah itu amalan. Tetapi ini sebuah contoh. Maka maknanya adalah bahwa seluruh amalan seperti hijrah ini. Ada yang untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah yang ikhlas karena Allah. Untuk Rasulnya adalah dalam rangka mengikuti sunnah Rasulnya. Ada pula yang karena tujuan duniawiyah. Karena tujuan-tujuan dunia bisa karena harta, bisa karena wanita. Bisa karena harta yang dia ingin dapatkan. Bisa pula karena wanita yang ingin dia nikahi. Hampir semua amalan seperti hijrah ini. Al-hijrah adalah hijrahnya seseorang atau berpindahnya seseorang dari satu negeri syirik kepada negeri Islam. Atau negeri musyrikin ke negeri muslimin. Untuk apa mereka hijrah dari negeri musyrikin ke negeri muslimin? Yani karena mereka ingin melaksanakan Islam secara lebih sempurna. Maka setiap orang yang di satu tempat tidak bisa mengerjakan keislamannya secara sempurna, kemudian berpindah ke tempat lain yang di sana dia mengerjakan Islam lebih sempurna, maka itu namanya hijrah. Seperti yang terjadi di kalangan kaum muslimin semasa Rasulullah SAW, mereka hijrah dari Mekah ke Habasyah, dan kemudian hijrah yang lebih terkenal adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa qad hajara man hajara minhum qabla dhalika ila al-Habasyah. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-hijrah takhtalif bi ikhtilafin niyyat. Ketika para sahabat hijrah setelah ke Habasyah sebagian mereka, dan kemudian setelah itu hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW menjadikan hijrah ini sebagai contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya dari negeri musyrikin ke negeri muslimin adalah dalam rangka cinta kepada Allah, dalam rangka cinta kepada Rasulnya, dalam rangka mengamalkan keislamannya. Karena di negeri musyrikin dia tidak bisa melaksanakannya, maka dia pindah ke negeri muslimin untuk lebih mudah, lebih sempurna mengerjakan syariat Islam. Maka itu adalah hijrah.
Dan berarti hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Berarti dia muhajirun haqqan. Berarti dia seorang muhajir yang sebenar-benarnya. Wa kafahu syarafan wa faqra. Dan cukup sebagai kebanggaan, cukup sebagai kemuliaan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan pujian. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka berarti hijrahnya betul-betul kepada Allah dan betul-betul kepada Rasul. Diulangi kalimat yang sama. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Seakan-akan tidak ada jawabannya. Ini kalimat pertama diulang dengan kalimat kedua. Jadi kesimpulannya apa? Barang siapa yang hijrah kepada Allah, maka dia hijrah kepada Allah. Apa faedahnya? Apa faedah dari kalimat ini? Dikatakan oleh Ibnu Rajab, kalimatnya adalah lihadzal ma'na. Kalimat ini mengandung makna untuk menjawab syarat tadi hanya dengan diulang, dengan i'adati lafzihi, untuk memuliakan mereka. Karena yang namanya hijrah kepada Allah itu sangat mulia dan memiliki dua makna. Orang yang hijrah dari tempat yang jelek pindah ke tempat yang baik, maka dikatakan hijrah kepada Allah hakiki atau maknawi? Makna hakiki atau makna qiyas? Hijrahnya kemana dia? Ke daerah yang lebih soleh, yang lebih baik. Bukan hijrah kepada Allah kan? Tapi karena niatnya dia untuk Allah, dikatakan hijrah kepada Allah. Maka barang siapa yang niatnya karena Allah, seakan-akan benar-benar secara hakiki hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham yang dimaksud? Jadi barang siapa yang hijrah dari satu tempat ke tempat lain karena membela agamanya, karena menjaga agamanya, karena ingin agamanya diterapkan lebih sempurna, maka orang ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dia hijrahnya karena Allah, maka dia betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni sesungguhnya aku muhajirun ila Rabbi. Aku hijrah kepada Rabbku. Ikhwan fillah azakumullah. Ini kemuliaan berarti. Dipuji oleh Rasulullah bahwa kamu pindah ke daerah itu seakan-akan kamu pindah ke keridhaan Allah. Lianna husula ma nawahu bihijratihi nihayatul matlub. Karena hasil dari apa yang dia niatkan adalah ingin mendapatkan apa yang diniatkannya di sisi Allah kelak. Berarti dia memiliki niat di dunia dan niat di akhirat. Niat dunianya adalah supaya amalan dia lebih sempurna untuk beribadah kepada Allah. Di akhiratnya dia ingin mendapatkan pahala. Apa yang didapatkan? Dua-duanya. Dua-duanya dia dapatkan. Hijrahnya dia tadi untuk beramal lebih sempurna, dia dapatkan. Dia lebih sempurna amalannya, lebih baik amalannya, dan lebih tinggi pahalanya. Di sisi Allah pun lebih banyak balasannya dan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, kalau seorang yang hijrahnya dari negeri syirik ke negeri Islam, dari tengah-tengah musyrikin ke tengah-tengah muslimin, karena tujuannya dunia, pindahnya ke negeri yang bagus, Masya Allah. Tapi ternyata selidik punya selidik, niatnya adalah dunia yusibuha. Di sana kalau saya dagang ini lebih laris. Kalau saya dagang peci di negeri kafir nggak laku. Maka saya dagangnya di negeri muslimin, pindah dia ke negeri muslimin. Kenapa dia pindah? Oh, saya hijrah. Padahal hatinya tidak bisa dibohongi, dia ingin untuk dagangannya lebih laris, lebih laku. Aw imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang akan dinikahi, dia sudah melihat satu wanita yang akan dia nikahi. Tiba-tiba wanita itu hijrah ke negeri yang lebih baik, negeri Islam, negeri muslimin. Dia tanya-tanya kemana orang itu, kemana wanita tadi. Oh, pindah dia, hijrah ke negeri Islam. Maka dia ikut hijrah ke sana.
Kenapa hijrah? Oh, saya muhajir, kadzab. Kamu berdusta. Kamu hijrah karena kamu ingin mencari wanita tadi untuk kamu lamar dan kamu nikahi. Berarti imra'atin yankihuha. Maka hijrahnya kemana mereka? Bukan kepada Allah, bukan kepada Rasulnya. Hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya adalah kepada yang mereka niatkan. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mau menyebutkan dua kali tentang wanita yang kihuha dan tentang harta dunia yusibuha. Enggak mau diulang dua kali, tapi hanya menyebutkan yang tadi. Untuk apa ini? Tahqiran, penghinaan dan merendahkan. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan karena wanita yang dia akan nikahi, maka dia hijrahnya ke sana. Ya ke itu tadi yang disebut tadi. Tidak mau menyebutkannya lagi untuk merendahkannya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Di sini dikatakan tahqirun lima talabahu min amri dunya wastihanah bihi haitsu lam yudkar bil lafdhihi. Di sini adalah penghinaan dan direndahkan di mana dunia dan wanita tadi kalau dijadikan sebagai tujuan hijrahnya dia sungguh sangat rendah. Maka Rasulullah tidak mau menyebutkannya kembali dan tidak mau menyebutkan lafadznya kembali, tapi menyatakan hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Apa faedahnya atau apa hikmahnya? Dua hikmahnya. Pertama adalah karena tahqiran, ihanatan, penghinaan dan merendahkan, enggak mau menyebutnya. Sebagaimana bahasa-bahasa kita kalau kita tidak mau menyebutkan sesuatu karena kita jengkel atau karena kita benci dan merendahkan, biasanya tidak mau menyebut. Itu yang tadi itu. Yang mana? Ya itu tadi. Karena dia sudah tidak suka lagi menyebutnya. Itu faedah pertama. Faedah kedua, supaya lebih lebih umum. Karena yang namanya niat di dalam hati bukan hanya dunia dan wanita, tapi juga ada ria, ada ini dan sekian banyak niat-niat dunia. Maka kepada yang dia niatkan, apapun itu, ya, umum pokoknya. Maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Karena dunia sangat banyak. Disebutkan oleh Rasulullah dunia. Barang siapa yang tujuannya dunia. Apa tujuan dunia? Katsir. Sangat banyak, beraneka ragam. Maka tidak perlu disebut dunia lagi, tapi disebutkan dengan kalimat yang umum. Dan kepada apa yang dia niatkan. Dia akan mendapatkan yang dia niatkan saja. Karena dunia la tanhasir, tidak terbatas banyaknya. Atau tidak terhitung banyaknya. Terbatas tapi tidak terhitung. Faqad yuhajirul insan li talabid dunya mubahah. Ada manusia yang hijrah untuk mencari dunia yang mubah. Mubah, tetapi ketika dijadikan tujuan hijrahnya dia, maka nilainya menjadi rendah. Apalagi memiliki tujuan dunia yang muharramah, ingin bermaksiat, ingin berbuat sesuatu kejelekan, datang ke masjid bukan untuk sholat, untuk curi sendal, untuk tukar sendal yang jelek dengan sendal yang baik. Itu tujuannya dunia, haram lagi. Wa afrad ma yuqsad bil hijrah min umuri dunya la tanhasir. Maka rinciannya tujuan dunia itu tidak terhitung banyaknya, macam-macam. Falidzalika, oleh karena itu Rasulullah mengatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang mereka niatkan. Yakni kainan man kan, yakni apapun tujuannya dari dunia, maka itu hijrahnya dia ke sana. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa para wanita yang hijrah itu diuji, dites. Untuk apa dites? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan di surat Al-Mumtahinah, Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Jika datang kepada kalian para wanita mukminah hijrah ke tempat kalian, famtahinuhunna, maka ujilah mereka.
Dites mereka. Apa dites itu? Yani kadang-kadang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah ternyata karena dia marah dengan suaminya. Pengen lari dari suaminya. Hanya itu. Ada lagi yang lari karena perkara lain. Maka di sini dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, apa ujiannya atau apa pertanyaan-pertanyaannya untuk menguji wanita-wanita yang hijrah tadi? Kanatil mar'ah idza atatin nabi. Wanita-wanita ketika itu kalau datang kepada Nabi, halafaha billah, diminta sumpah. Sumpah kamu dengan nama Allah, ma kharajat min bughdi zauj. Demi Allah, saya keluar dari rumah meninggalkan Mekah ke sini bukan karena kebencian pada suami. Harus sumpah. Ya, ini diuji niatnya ini orang pelarian dari suami atau memang hijrah sungguhan. Yang kedua, wabillahi ma kharajat raghbatan bi ardin min ard. Dan bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak keluar karena tidak suka satu negeri dan senang dengan negeri yang lain sehingga pindah. Bukan karena itu. Wabillahi ma kharajat iltimasid dunya. Dan bersumpah pula demi Allah, saya bukan keluar untuk cari dunia. Dan bersumpah pula demi Allah, saya keluar hijrah adalah betul-betul karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Diuji demikian. Ikhwani fillah azakumullah. Untuk apa ujian-ujian seperti ini? Karena bisa jadi datang seorang akhwat minta perlindungan, saya diusir oleh orang tua saya begini, saya begitu. Kemudian kamu tolong, tiba-tiba kamu ditangkap polisi. Karena kamu melindungi seseorang pelarian setelah mencuri harta dari orang tuanya. Bagaimana? Atau dari saudaranya. Hati-hati. Jangan sembarangan. Bisa jadi ada niat-niat lain. Maka harus famtahinuhun. Ujilah mereka. Disebutkan riwayatnya oleh Tirmidzi. Dari dalam rawinya atau dalam sanadnya ada seorang rawi yang namanya Qais ibn Rabi'. Dianggap thiqah oleh Syu'bah dan Imam Thawri. Tetapi sebagian ulama yang lain mendhaifkannya. Dha'afahu ghairuhuma. Wa baqiyatu rijalihi thiqat. Adapun sisa rawi-rawi yang lain semuanya thiqah. Jadi permasalahannya ada pada Qais ibn Rabi'. Dan tentunya yang namanya jarah kalau mufassar, jarah dikatakan dhaif, lemah. Kalau mufassar, kalau rinci, maka lebih diutamakan daripada ta'dil. Wallahu ta'ala a'lam. Ada riwayat lain yang juga sama keadaannya, yaitu riwayat Ummu Qais. Bahwa ada seseorang, sebagaimana diriwayatkan dari Waqi dalam kitabnya, dari A'mash, dari Syaqiq, dari Abu Wa'il, bahwa dia seorang A'rabi melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini memberi syarat, saya tidak mau dilamar oleh kamu sampai kamu hijrah. Maka orang tadi hijrah dalam rangka melamar Ummu Qais. Maka orang itu akhirnya dikenal dengan Muhajir Ummu Qais judulnya. Dikenal dengan julukan Muhajir Ummu Qais. Tapi dikomentari oleh Ibnu Rajab bahwa riwayat-riwayat ini banyak dinukil oleh orang-orang terakhir dalam kitab-kitab mereka, padahal kami tidak melihat ada asalnya dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang lemah. Kalau dengan sanad yang sahih, kami tidak mendapatkan sanadnya demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Maka kita juga tidak menyandikannya sebagai hujjah karena dia tidak mendapatkan sanad yang sahih tentang hadis ini. Kita lewati saja. Wasairul a'mal kal hijrati fi hadzal ma'na. Dan semua amalan-amalan lain seperti hijrah secara makna. Salat, barang siapa yang salatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia salatnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa salatnya karena dunia dan karena seorang wanita yang akan dia nikahi,
Mungkin enggak? Mungkin. Wanitanya melihat, enggak, kalau kamu enggak sholat, saya enggak mau dilamar oleh kamu. Ya saya sholat, sungguh, sumpah saya sholat. Dadak soleh. Sehari 2 hari sampai nikah. Setelah nikah balik asal. Apa yang namanya? Musalli Ummu Qais, begitu. Dia sholat hanya karena Ummu Qais atau hanya karena fulanah binti fulan. Apa nilainya di sisi Allah? Nol. Enggak ada nilainya. Ikhwan fillah azakumullah. Demikian pula amalan-amalan lain seluruhnya. Kalau lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, kalau untuk dunia yang dia akan dapatkan atau karena wanita yang akan dia nikahi, maka dia mendapatkannya apa yang dia niatkan saja. Tidak mendapatkan di sisi Allah pahala. Tetapi barang siapa yang beramal salehnya karena Allah dan mengikuti Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan digabungkan bersama Rasulullah dalam surga. Maka salahuha wa fasaduha bihasbin niyatil ba'itsah. Baik dan buruknya sebuah amalan tergantung kepada niatnya, apakah jihad atau haji atau yang lainnya. Nabi pernah ditanya tentang perbedaan-perbedaan niat manusia dalam berperang. Pernah ditanyakan kepada beliau bagaimana seorang yang berperang karena riya, seorang yang berperang karena keberanian, seorang yang berperang karena asabiyah, seorang yang berperang karena Allah Azza wa Jalla, mana yang fi sabilillah? Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia di jalan Allah. Maka keluarlah berarti, lepaslah semua niat-niat lain, semuanya tidak dikatakan jihad fi sabilillah. Yang niatnya karena riya bukan fi sabilillah, yang niatnya karena ingin menyombongkan keberaniannya bukan fi sabilillah, yang niatnya hanya ingin mendapatkan keuntungan rampasan perang bukan fi sabilillah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihain dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, anna Arabiyan atan Nabi, bahwa seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatil lil maghnam, wal-rajul yuqatil lidh-dhikr, wal-rajul yuqatil liyura makanah, faman qatala fi sabilillah? Wahai Rasulullah, ada seorang yang berperang karena rampasan perang. Ada seorang yang berperang karena ingin disebut-sebut. Ada orang yang berperang ingin dilihat kedudukannya, posisinya oleh masyarakat luas. Lihat saya paling depan. Siapa yang dikatakan fi sabilillah? Maka Rasulullah menjawab seperti tadi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperangnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan hak Allah, maka itulah yang fi sabilillah. Berarti yang lain tidak. Yang lain bukan fi sabilillah. Demikian pula dalam riwayat Muslim. Nabi pernah ditanya dengan pertanyaan yang hampir sama. Wahai Rasulullah, seorang yang berperang hanya karena keberaniannya. Memang manusia itu hobinya beda-beda. Ada manusia yang hobinya perang. Senang perang itu. Sampai ketika Rasulullah berperang bersama musyrikin, orang itu datang padahal bukan muslim. Aku ikut berperang bersama kalian. Kata Rasulullah, tidak sampai kau bersyahadat la ilaha illallah. Oh tidak. Kalau syahadat tidak. Ngomong lagi, tapi saya ingin berperang. Tidak sampai kamu mengucapkan la, sampai yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Ada manusia-manusia yang memang betul-betul syuja', pemberani, sehingga kalau yang berbau kematian dia suka. Begitu. Bau-bau kematian asyik. Bermain-main dengan maut. Wah, ini menegangkan. Saya mau berangkat. Karena apa dia berperang? Hanya karena kepuasan pribadinya, karena dia ingin membuktikan keberaniannya. Ini namanya yuqatil syaja'atan.
Berperang hanya karena keberanian. Ada yang yuqatil hamiyah, ada yang berperang karena hamiyah, karena emosi. Kenapa kamu berperang, berjihad? Anak saya, istri saya, semuanya mereka potong, dorang potong. Saya tidak akan puas sampai memotong mereka. Apa ini? Hamiyah. Berperangnya bersama-sama, tapi urusan dia adalah urusan anak saya, istri saya dibantai oleh dorang. Saya harus membalasnya. Ini hamiyah. Hanya karena emosi, hanya karena balas dendam. Beda nilainya di sisi Allah. Kemudian ditanyakan pula, ada seorang yang berperang, dikatakan yaltamis al-ajr, karena ingin mendapatkan gaji, mendapatkan keuntungan-keuntungan, atau mendapatkan zikir, disebut-sebut, dijadikan sebagai tokoh, dibesar-besarkan, masya Allah, tokoh panglima perang, atau tokoh pemberani, atau tokoh jihad, komji, wah hebat. Hanya ingin itu. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dijawab, la syai', kata Nabi. Apa kata Rasulullah? La syai', tidak ada sedikit pun pahalanya. Kemudian ditanyakan lagi seperti itu, dijawab, la syai', tidak ada nilainya sedikit pun. Inna Allah la yaqbal illa ma kana khalisan wabtagha bihi wajhahu. Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali yang ikhlas, yang murni untuk Allah dan mengharapkan wajah Allah. Selain itu Allah tidak akan membalasnya, tidak akan memberikan pahala kepadanya. Allah tidak akan menerima kecuali yang ikhlas. Akhlasuhu wa aswabuh. Kembali kepada syarat yang tadi. Yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Niat jihadnya ikhlas karena Allah. Dan jihadnya pun harus cocok dengan ajaran Rasulullah. Jangan teror dinamakan jihad. Jihad fisabilillah, saya ikhlas karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena wanita, bukan karena kedudukan, bukan karena apapun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jihadmu? Saya sudah ledakan pasar anu dan pasar anu. Lah siapa yang mati? Ya terserah yang mati siapa. Yang penting penguasa akan merasakan akibatnya. Loh goblok kamu. Itu bukan jihad. Ada teroris namanya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kembali kepada niat dan kembali pula kepada kecocokan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna Allah la yaqbal illa ma kana khalisan. Allah tidak akan menerima kecuali jihad yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang yabtaghi biha wajhahu, yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain yang hasan derajatnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad." Seseorang ingin jihad. Wa huwa yanbaghi ardan min ardid dunya. Tetapi dia menginginkan aradan, menginginkan perhiasan dari perhiasan dunia. Kata Nabi, la ajra lahu. Dia tidak mendapatkan pahala. Ditanya lagi, dia berperang jihad, berangkat bersama muslimin berjihad, tapi dia ingin keuntungan duniawiyah. Bagaimana? La ajra lahu. Tidak ada pahala baginya. Diulangi lagi sampai ketiga kalinya. Dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang sama. La ajra lahu. Tidak ada pahalanya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Orang-orang yang berjihad tidak karena Allah, karena emosi, karena balas dendam, karena hawa nafsu, karena keuntungan duniawi, karena kebanggaan, karena pujian, karena riya. Semuanya bukan fisabilillah. Yang fisabilillah adalah yang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, yang menjadikan, meniatkan
untuk meninggikan kalimat Allah yang paling tinggi, yang paling mulia. Baru itu dikatakan sebagai jihad fi sabilillah dan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi karena jihad adalah darwatu sanamil Islam. Wallahu taala alam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.